sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya mungkin bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran pada hari ini, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, sangat siap. Oh, sepertinya tidak ada semangatnya ini. Ayo diulang lagi. Apakah semuanya sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, karena sudah siap semuanya, sebelumnya Ibu mau bertanya, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian sebelumnya pernah belajar tentang gerak? Pernah. Oke, gerak apa saja? Gerak lurus. Ya, gerak lurus. Terus apa lagi? Gerak parabola. Gerak parabola. Oke. Pada pertemuan kali ini kita masih sama ya, belajar tentang gerak, namun kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Nah, harapannya dengan mempelajari materi ini, kita mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak melingkar beraturan, kemudian kita dapat menyimpulkan konsep dari gerak melingkar dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu ada sebuah gambar di layar. Gambar apakah ini? Sepeda. Oke, sepeda. Apakah kalian di rumah punya sepeda? Tidak punya. Punyanya apa? Sepeda motor punya? Punya. Oke. Keduanya sama ya. Keduanya sama tapi hanya berbeda di cara kerjanya. Kalau sepeda kan di kayu, kalau sepeda motor dipakai gas-gasan. Oke, setelah melihat gambar sepeda ini, apa kira-kira yang kalian pikirkan? Kok bisa ya sepeda ini bisa bergerak? Karena kenapa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Karena ada rantainya. Oke, karena ada rantainya. Lalu siapa lagi yang mau menjawab? Karena ada yang mengayuh, Bu. Oke, karena ada yang mengayuh. Betul. Terus ada lagi? Ya? Rodanya bulat. Bulat atau lingkaran? Oke, karena rodanya bentuk lingkaran. Oke, jawabannya benar semua ya. Sepeda ini bisa bergerak yang pertama karena ada rantainya. Karena rantai ini menghubungkan antara roda dengan badan sepeda. Lalu ada juga yang menjawab tadi Grace, menjawab karena ada yang mengayuh. Benar, kalau nggak ada yang mengayuh, sepedanya juga nggak akan mungkin bisa bergerak. Lalu kemudian ada yang menjawab Fitri, betul sekali. Jawabannya karena rodanya berbentuk lingkaran, Bu, sehingga dia sepeda ini bisa bergerak. Benar sekali ya. Ketiga-tiganya jawabannya benar. Nah, sesuai tema kita pada pelajaran pagi hari ini, sepeda ini bisa bergerak karena rodanya berbentuk lingkaran. Nah, ini ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari, yaitu gerak melingkar. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya, sebelum masuk ke apa sih itu gerak melingkar, menurut kalian setelah mendengarkan kata gerak melingkar, apa yang ada di pikiran kalian atau apa yang kalian ketahui tentang gerak melingkar? Ada yang bisa jawab? Iya, Francisca? Lintasannya melingkar. Oke, lintasannya melingkar. Lalu? Ya, Geraknya melingkar dan memutar. Oke, geraknya itu melingkar dan memutar. Benar sekali ya. Jadi, gerak melingkar itu merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar. Lalu kemudian dalam gerak melingkar itu terdapat dua jenis besaran. Yang pertama ada besaran sudut, yang kedua ada besaran linear. Apa sih besaran sudut dan besaran linear? Kalian sudah tahu? Oke, belum tahu. Jadi besaran sudut itu besaran yang arahnya itu melingkar dan membentuk sudut tertentu. Sedangkan untuk besaran linear itu besaran yang arahnya itu lurus dan tidak membentuk sudut.
dua macam. Kalau gerak lurus tadi punya dua macam apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Beraturan Ya, dan berubah beraturan. ya betul sekali. Kalau di gerak lurus ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di dalam gerak melingkar juga sama, ada dua macam. Yang pertama ada gerak melingkar beraturan, dan yang kedua ada gerak melingkar berubah beraturan. Namun pada pelajaran pagi hari ini kita berfokus pada gerak melingkar yang beraturan. Seperti itu. Oke. Lalu apa sih gerak melingkar beraturan itu? Oke. Jadi gerak melingkar beraturan itu merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus dengan arah kecepatan. Nah, untuk gerak melingkar beraturan ini juga terdapat besaran-besaran fisis di dalamnya. Apa saja sih besaran-besaran fisis yang ada pada gerak melingkar beraturan? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, setelah ini Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk melakukan praktikum sederhana, dan Ibu akan membagikan juga LKPD yang nantinya akan kalian isi setelah melakukan percobaan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi minggu kemarin ya. Iya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, sudah? Sudah. Oke, setelah ini akan Ibu bagikan LKPD, namun sebelum itu Ibu akan memberikan contoh praktikumnya nanti seperti apa sih Bu? Gitu. Ya. Oke. Ibu ambil dulu. Oke. Di sini Ibu punya alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum pada kali ini. Yang pertama ada gunting, lalu ada tali, benang, lalu ada beban, lalu ada tempat pensil, ada penggaris, dan juga ada pensil, ballpoint, maaf. Jadi bagaimana sih Bu? Setelah ini kita praktikumnya. Jadi pertama-tama kita ukur benang sepanjang 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Setelah itu, untuk mengukurnya, ini Ibu sudah berikan contoh yang sudah Ibu potong ya. Untuk mengukurnya itu nanti ujung tali itu usahakan diberikan lebihan 5 cm untuk diikatkan kepada bebannya. Lalu ditambah juga dengan panjang tempat ballpoint ini, tempat pena ini, agar nanti jarak antara ujung pena ke ujung beban ini nanti hanya 10 cm, enggak kurang. Kalau misalkan kita potongnya 10 cm pas kan otomatis kalau dimasukkan kan kurang. Jadi kita berikan lebih untuk dipotongnya nanti. Jadi pertama kita ukur dulu ya 5 cm. Setelah itu sesuai panjang pena, lalu ditambah 5 cm, lalu kemudian diukur 10 cm. Yang pertama itu. Lalu yang kedua ditambah 5 cm jadi 15, yang ketiga jadi 20. Saya pahami? Oke. Karena ini Ibu sudah memberikan memberikan contoh potongannya, langsung saja Ibu akan pasang ya. Pertama, dimasukkan benangnya dulu ke dalam penanya, tempat penanya.
bebannya ada dua? Ada yang bisa menjawab atau ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, kenapa bebannya ada dua? Karena yang satu ini nanti sebagai pemberat ditalikan di ujung talinya. Terus yang satunya nanti bebannya yang akan diputar. Setelah ini kalian akan melakukan seperti ini juga ya, jadi diperhatikan baik-baik. Nah, kalau sudah diikatkan ke beban yang satu. Yang ini tahu ukuran berapa? Sama enggak? Beda. Kalau yang ini itu 50 gram, yang ini 100 gram. Lalu untuk apa namanya? Beratnya yang sebagai beban ini apakah, misalkan ya kalian bertanya, apakah ada ukuran tertentu Bu? Misal. Nah, ini bebas. Karena tujuannya beban ini nanti sebagai biar talinya enggak berat. Pastikan ngikatnya itu yang kuat biar nanti saat diputar bebannya enggak jatuh. Oke. Oh iya, lupa. Ada yang kelupaan, nanti ada stopwatch juga. Nanti bisa pakai HP ya. Oke, setelah ini selesai terikat seperti ini, nanti yang akan kita putar yang 100 gram. Untuk cara memutarnya, ini dipegang ya, bebannya dengan tempat ballpointnya ini dipegang. Lalu kemudian beban yang 100 gram ini diputar sebanyak 10 kali putaran ya. Jadi sebelum diputar, sebelum nyalakan stopwatchnya, usahakan memutar putarannya itu dalam keadaan stabil dulu. Misalkan kalian mau menyalakan stopwatch ketika bebannya ada di sini, titik sini ya, berarti kan berputarnya gini 1, ini 2 gitu ya. Kalau misalkan dari sebelah sini ya sama 1, 2 gitu. Usahakan bebannya ini sampai stabil dulu, baru dihidupkan stopwatchnya. Misalkan ibu beri contoh ya, soalnya kalau pertama kali muter itu biasanya dia talinya kayak gak stabil gitu loh Mas ya. Kasih contoh ya. Nah, setelah stabil seperti ini, silakan nanti temannya ada yang menyalakan stopwatch. Dihitung sebanyak berapa? 10 kali putaran. Oke, bisa dipahami? Iya. Itu tangan kita yang berputar atau tangannya diam aja itu yang memutar sendiri? Kalau muter sendiri gimana? Jadi tangan kita berputar. Tangannya diam, jadi nggak boleh digini-ginikan. Karena dia kan ini kan ibaratnya porosnya. Jadi dia bisa muter sendiri. Jadi nanti dia bisa bergerak, ya sambil dikasih gerakan sedikit, tapi nggak bergerak. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi gini. Bisa dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, sudah jelas ya. Setelah ini akan ibu beri LKPD, nanti diisi di situ. Setelah kalian melakukan praktikum diisi berapa waktunya, terus di situ ada tabelnya nanti, ya. Oke. Oke, sekarang akan ibu bagi LKPD-nya terlebih dahulu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Oke. Oke, bisa diperhatikan LKPD-nya. Jadi tujuan untuk praktikum sederhana kali ini yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara kecepatan dengan jari-jari. Yang kedua, menganalisis hubungan antara percepatan sentripetal dengan jari-jari putaran yang ada pada
seperti yang Ibu contohkan tadi. Untuk langkah-langkahnya, apakah masih ingat? Ayo, apakah sudah lupa? Ingat atau lupa? Oke, untuk memperdalam atau mempertajam lagi ingatannya, mungkin ada salah satu yang bisa membacakan prosedurnya atau langkah-langkahnya? Saya Bu. Ya, silakan. Untuk langkah-langkahnya yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu mengukur benang sepanjang 10 cm, 15 dan 20 cm. Kemudian setelah itu benangnya digunting dan dimasukkan ke dalam tempat ballpoint. Selanjutnya mengikat ujung benang pada beban yang sudah disiapkan. Bebannya ada 100 gram dan 50 gram sebagai pemberat. Ya, terus? Setelah itu memutar beban seberat 50 gram sebanyak yang memutar beban seberat 100 gram sebanyak 10 kali putaran. Mengusahakan memutarnya itu secara horizontal dan stabil. Setelah itu menghitung waktu menggunakan stopwatch dan memvariasi panjang tali pada bagian atas batang ballpoint dengan massa beban yang sama. Setelah itu ditulis hasil percobaan ke dalam tabel. Oke, jadi seperti itu ya langkah-langkahnya. Sekarang mungkin bisa dimulai menghitunnya. Ibu kasih waktu 20 menit, terlalu lama atau kurang? Atau 15 menit atau 10 menit? Berapa menit? Ayo. 20 menit. Oke, 20 menit ya. 20 menit harus selesai. Bisa dimulai dari sekarang. Di enggak apa-apa. Ayo. Bisa langsung dicatat ya kalau sudah ada hasilnya. Ya Bu. Oh iya, yang di LKPD yang 2 kolom terakhir itu nggak usah diisi, jadi sampai yang pada percepatan sentripetal aja yang A itu. Yang 50 yang di bawah. Iya.
Potong-potong ini kan. Usahakan horizontal ya. Tangan lurus kok. Tangan dua. Awas hati-hati waktu memutar bebannya. Angel. Memutarnya tunggu sampai stabil dulu ya, baru dihitung satu putaran. Terus gimana Bu nanti ngitung? Jadi nanti ngukurnya itu diberi lebihan 5 cm untuk ujung-ujungnya. Terus sama diukur sepanjang tempat penanya. Baru diukur 10, 15, 20 cm. Dua, tiga, oke, 1, 2, 3, 4, Ada kesulitan? Enggak, Bu. Oke, waktu praktikum sudah selesai. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Setelah ini Ibu akan meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya, hasil dari percobaan tadi. Lalu untuk kelompok yang lain nanti kalau ada tanggapan bisa menanggapi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi menurut kelompok kami pada
analisis data nomor 1, bagaimana hubungan antara kecepatan dengan jari-jari. Sesuai dengan persamaan kecepatan linier, di mana V sama dengan omega dikali R, kecepatan linier dilambangkan dengan V berbanding lurus dengan jari-jari lingkaran dengan syarat kecepatan sudut atau omega tetap konstan. Artinya, semakin besar jari-jari lintasan melingkar, maka semakin besar pula kecepatan linier benda yang bergerak melingkar, asalkan kecepatan sudutnya tidak berubah. Sebaliknya, jika jari-jari semakin kecil, maka kecepatan linier benda akan berkurang untuk kecepatan sudut yang sama. Selanjutnya yaitu hubungan antara percepatan sentripetal dengan jari-jari putaran. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, hasilnya itu sesuai dengan persamaan percepatan sentripetal di mana AS sama dengan omega kuadrat R. Percepatan sentripetal ini berbanding lurus dengan jari-jari lingkaran jika kecepatan sudut tetap konstan. Artinya semakin besar jari-jari lingkaran, maka semakin besar percepatan sentripetal. Baik, untuk hasil diskusi nomor 3, bagaimana pengaruh jari-jari terhadap percepatan sentripetal, yaitu mula-mula percepatan sentripetal akan menurun hingga pada titik tertentu meningkat lebih tinggi. Mengapa? Yaitu pengaruh jari-jari terhadap percepatan sentripetal dapat berubah tergantung pada kecepatan linier V. Pada awalnya percepatan sentripetal menurun seiring bertambahnya jari-jari karena 1/R yang dominan. Namun pada titik tertentu, jika kecepatan linier meningkat secara signifikan, V kuadrat menjadi lebih dominan sehingga percepatan sentripetal meningkat kembali. Fenomena ini mencerminkan interaksi kompleks antara kecepatan jari-jari dan gaya yang bekerja pada sistem gerak melingkar. Berdasarkan hasil yang telah kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa kecepatan linier berbanding lurus dengan jari-jari. Jika kecepatan sudut tetap, semakin besar jari-jari, maka semakin besar pula kecepatan liniernya. Sementara itu, kecepatan sentripetal berbanding terbalik dengan jari-jari. Jika kecepatan linier tetap, tetapi berbanding lurus jika kecepatan sudut tetap. Dengan demikian, hubungan antara kecepatan sentripetal dan jari-jari dalam gerak melingkar dipengaruhi oleh kondisi kecepatan yang dijaga tetap. Oke, apakah dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Cukup. Oke, mungkin beri oplos untuk teman-teman yang sudah menyampaikan. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempatnya. Oke, karena praktikum sudah selesai dan presentasi juga sudah dipaparkan sama teman-teman tadi. Sekarang Ibu mau nanya tadi waktu praktikum ada kendala nggak? Tidak, Bu. Semuanya lancar? Lancar. Waktu memutar tidak ada kendala? Tidak, Bu. Waktu mengukur? Tidak. Oke, berarti semuanya sudah lancar ya? Ya. Berarti paham ya? Sudah ya? Paham. Oke, sudah paham. Oke, setelah ini akan Ibu beri penguatan materi agar anak-anak semua bisa lebih paham tentang tadi kan di dalam gerak melingkar beraturan kan terdapat besaran-besaran fisis yang tadi sudah dikerjakan di LKPD-nya. Untuk memperdalam, setelah ini akan Ibu jelaskan terkait apa saja sih besaran-besaran fisis di dalam gerak melingkar beraturan itu. Oke, yang pertama, besaran fisis di gerak melingkar beraturan itu yang pertama ada periode dan frekuensi. Jadi untuk periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu putaran penuh. Sedangkan frekuensi merupakan jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satu detik. Untuk periode persamaannya itu T sama dengan E/N. Untuk T besar itu periode. Kalau T kecil itu apa? Waktu. Kalau N apa? Jumlah Putaran. Jumlah putaran. Kalau frekuensi sama ya, tinggal dibalik aja. Terus hubungannya apa sih hubungannya periode dengan frekuensi itu ada yang tahu? Hubungannya satu kali Bukan sudah. Kalau aku nulis. Ketok kok. Dalam pesan di kamera ini, ya di kamera ini. Gak apa-apa. Saya malah. Toko konon.
Enggak. Oke, lalu apa sih hubungan periode dengan frekuensi itu, ada yang tahu? Belum tuh. Oke, belum tahu ya. Jadi hubungan periode dengan frekuensi itu, kalau rumusnya periode itu kan T sama dengan 1 per F. Kalau frekuensi itu apa? 1 per T. Jadi hubungannya periode dengan frekuensi ini berbanding terbalik. Periode berbanding terbalik dengan frekuensi, begitu juga sebaliknya. Frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian ada yang namanya perpindahan sudut. Apa sih perpindahan sudut itu? Jadi perpindahan sudut itu merupakan laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Lalu untuk arah perpindahan sudut itu bergantung pada nilai sudutnya. Bisa diperhatikan untuk yang pertama, jika perpindahan sudutnya itu lebih dari 0, maka arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau lebih dari 0 kan berarti bernilai positif. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini, jika perpindahan sudutnya kurang dari 0, yang tandanya berarti kurang dari 0 berapa? -1, -2 dan seterusnya, itu untuk arah putarannya searah dengan jarum jam. Dari gambar itu bisa dijelaskan bahwa, perhatikan, ini ibarat lingkaran ya. Di dalam lingkaran ini terdapat satu titik di titik A. Saya beri simbol A. Membentuk sudut theta awal, yaitu theta I. Kemudian dari titik A itu berpindah ke titik B, sehingga untuk perpindahan sudutnya juga mengalami perpindahan yang disimbolkan dengan theta F. Dan untuk jarak titik B atau titik A ke pusat lingkaran itu disimbolkan dengan R. Apa itu R? Jari lingkaran, benar. Lalu untuk perpindahan sudutnya, untuk menghitungnya itu delta theta sama dengan theta akhir dikurangi delta theta awal. Lalu ini gambar apa, Bu? Kok kesana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kesana, kalau lingkaran kesana itu berarti berlawanan atau searah? Berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ini yang dicontohkan itu berarti yang ke satu. Berarti nanti nilainya positif. Kalau nanti arahnya ke bawah, itu nanti nilainya negatif. Oke, selanjutnya ada kecepatan sudut. Apa sih kecepatan sudut itu? Jadi, kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh benda dalam satuan waktu. Untuk persamaannya, kecepatan sudut itu disimbolkan dengan omega. Omega sama dengan 2pi dikalikan f, atau 2pi per t. Lalu apa sih satuan kecepatan sudut itu? Tadi kan ini kan, jadi untuk satuan dari tetanya ini atau sudutnya ini, kalau dalam perpindahan sudut itu dalam radian, sehingga nanti diperolehnya satuannya itu radian per menit. Lalu untuk kecepatannya, kecepatan sudut ini berbanding terbalik dengan periode dan sebanding dengan frekuensi. Ya, jadi kecepatan sudut omega itu berbanding terbalik dengan periode ini ya. Maknanya berbanding terbalik itu apa sih? Ketika omeganya bertambah besar, maka periodenya semakin kecil. Kalau sebanding dengan frekuensi berarti semakin bertambah kecepatan sudut, maka frekuensinya akan semakin besar. Sepertinya sudah paham semua. Oke, yang selanjutnya ada kecepatan linier. Apa sih kecepatan
Jadi kecepatan linier merupakan hubungan panjang lintasan linier yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya. Untuk persamaan kecepatan liniernya itu, kalau kecepatan liniernya simbolnya kan V, itu persamaannya V sama dengan omega dikalikan R. Omega tadi apa rumusnya? Kalau terhadap periode, kalau terhadap periode tadi omeganya apa rumusnya? Kalau dalam periode tadi kecepatan sudut tadi berbanding terbalik atau sebanding dengan periode? Berbanding terbalik berarti kan tadi apa? 2pi per T. Nah, kalau di kecepatan linear ini omeganya ini omeganya ditambahi R. Karena rumus awalnya omega R. Paham? Kalau dalam frekuensi omeganya digantikan omeganya tadi kalau berhubungan dengan frekuensi apa? Iya, 2pi R, tinggal tambahi R. Lalu satuan kecepatan linear itu meter per sekon, ya. Lalu untuk kecepatan linear ini juga berbanding lurus dengan kecepatan sudut dan radius lintasan. Oke, selanjutnya ada percepatan sudut. Percepatan sudut merupakan laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Untuk percepatan sudut sendiri disimbolkan dengan alfa. Untuk persamaannya, alfa sama dengan delta omega dibagi delta waktu. Apa sih maknanya delta itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Perubahan. Jadi perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Cara mencari delta gimana? Kalau perubahan berarti dikurangi. Apa dikurangi apa? Akhir dikurangi awal. Iya, benar. Akhir dikurangi awal. Lalu untuk satuan percepatan sudut ini radian per second kuadrat. Lalu untuk percepatan sudut itu berbanding lurus dengan percepatan linier. Lalu apa sih percepatan linier? Jadi percepatan linier itu merupakan percepatan yang terjadi pada suatu benda saat bergerak sepanjang garis lurus akibat adanya gaya yang diterapkan pada benda tersebut. Simbolnya percepatan linier itu ada delta itu, alfa, alfa. Lalu persamaannya delta V per delta T, di mana delta V per delta T tadi kan alfa, tadi kan delta omega, sama aja. Jadi delta V per delta T itu bisa diganti dengan alfa dikalikan dengan delta. Lalu satuan kecepatan linear adalah apa? Meter per second kuadrat. Lalu percepatan linear ini juga berbanding lurus dengan percepatan sudut. Oke, selanjutnya ada percepatan sentripetal. Apa sih percepatan sentripetal itu? Jadi percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal ini hanya mengubah arah kecepatan benda tanpa mempengaruhi besar kecepatannya. Simbolnya apa? A. Percepatan sentripetal itu A. Rumusnya V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Lalu satuan percepatan sentripetal itu meter per detik kuadrat. Dan percepatan sentripetal ini berbanding lurus dengan kuadrat kelajuan suatu benda. Oke, selanjutnya ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu merupakan gaya yang arahnya melaju ke titik pusat lintasan melingkar. Apa sih bedanya gaya sentripetal sama percepatan sentripetal? Apa? Kalau percepatan sentripetal yang mengubah arah. Ini juga mengubah arah kan? Bedanya kalau percepatan sentripetal itu percepatannya itu
itu arahnya menuju pusat lingkaran. Kalau gayanya yang gaya Pak, yang arahnya itu melaju ke titik pusat lingkaran. Kalau gaya ya gayanya, kalau percepatan dan titik itu percepatan. Yang sama-sama menuju ke titik pusat lingkaran. Lalu gaya sentripetal selalu mengarah ke pusat lingkaran, dan gaya sentripetal dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada gravitasi, gaya tegangan tali, dan atau gaya gesekan. Oke. Untuk memperdalam pemahaman anak-anakku sekalian semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari tadi, ini ada latihan soal, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah itu silakan salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaan ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan. Oke, apakah sudah selesai jawabnya? Sudah. Oke, sudah. Sekarang silakan salah satu perwakilan dari kelompok maju untuk menjawab pertanyaan dari latihan soal ini dengan membacakan soalnya terlebih dahulu, lalu dijawab di papan tulis ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan. Ya, silakan maju, Fatma. Dibaca dulu soalnya. Jadi soalnya itu sebuah benda bergerak melintang dengan radius 4 meter dari porosnya. Kemudian jika kecepatan linearnya itu 20 meter per sekon, maka percepatan sentripetalnya itu berapa? Ya, nah di situ diketahui. Dihapus saja nggak apa-apa. Sambil dijelaskan nggak apa-apa. Jadi radiusnya 4 meter. Kemudian kecepatan linear itu sebesar 20 meter per sekon. Maka yang ditanyakan percepatan sentripetal. Berapa hasilnya? Hasilnya 100 meter per sekon. Oke, apakah dari kelompok lain hasilnya sama juga 100 Sama. meter per sekon kuadrat sama ya? Oke, jadi jawaban dari kelompok sudah benar. Jadi apa? Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu apa saja sih aplikasi dari gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh, ada gravitasi bumi, mobil menikung, dan satelit. Namun untuk lebih jelasnya, setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah video yang dimana dalam video tersebut itu ada aplikasi nyata. Apa saja sih aplikasi gerak melingkar beraturan di kehidupan sehari-hari di sekitar kita? Oke, jadi ini adalah video penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari, bisa diperhatikan ya.
lagi contoh dari penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak. Setelah belajar tentang gerak melingkar, mulai tadi sampai melakukan praktikum sederhana, ingin sampai melihat apa saja sih aplikasi gerak melingkar ini dalam kehidupan sehari-hari. Gimana perasaannya? Apakah senang atau bingung atau sedih? Bagaimana? Senang semuanya, yakin ini? Ya. Oke, berarti paham ya sama yang diterangkan Ibu tadi ya? Oke, paham. Alhamdulillah. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa, karena tadi di awal berdoa, jadi di akhir juga harus ditutup dengan doa. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, doa minta agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.